Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pradana, NPM 217530071 dari kelas Manajemen Informatika 4B. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir proyek rancang bangun jaringan komputer yang diampu oleh Pak Imam Asrowardi, kemudian Bapak Eko Subiantoro, dan Ibu Nurul Komaria. Langsung saja kita masuk. Yang pertama itu ada VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Oke, di sini ada subnet name. Yang pertama itu ada VLAN 10 mahasiswa dengan nama mahasiswa, VLAN 20 ada dosen, 30 tamu. VLAN 1 adalah natif, kemudian ada server farm dan ada eksternal server. Masuk yang kedua ada rancangan anggaran biaya, di mana di sini saya membutuhkan setidaknya 10 alat maupun jasa yang saya butuhkan untuk membangun proyek yang saya kerjakan ini. Di sini ada router dengan merek Cisco dengan spesifikasinya sebagai berikut. Ini merupakan gambar dari router yang saya ambil. Kemudian satuannya kita butuh per unit, kita butuh satu aja teman-teman di sini, dengan harga satuannya itu adalah Rp5.189.077. Jadi jumlah anggaran yang kita butuhkan untuk proyek ini untuk router saja adalah Rp5.189.077. Oke, masuk yang kedua ada PC dengan merek Dell dengan spesifikasi 8GB RAM dan harddisk sebesar 500GB. Oke, di sini saya membutuhkan sekitar 72 unit PC. Dengan harga satu unitnya itu adalah Rp6.935.500. Jadi total anggaran yang kita harus keluarkan untuk mendapatkan 72 unit PC ini sekitar Rp499.356.000. Selanjutnya di sini kita harus mempunyai kabel dengan merek Belden dengan max speed. Ini merupakan spesifikasinya, max speednya adalah 10GB. Kemudian ini made in USA, per satu rollnya itu mempunyai panjang 305 meter. Di sini saya mengambilnya dari Tokopedia, sumbernya dari Tokopedia. Kemudian di sini satuannya per box. Di sini saya membutuhkan sekitar 10 box kabel ini. Dengan harga satu boxnya itu adalah Rp2.105.000. Jadi total anggaran yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan 10 box kabel Belden ini adalah sekitar Rp21.050.000. Masuk keempat ada kabel listrik dengan merek Eterna. Di sini saya juga membutuhkan 10 box dengan harga satu boxnya itu adalah Rp448.000. Jadi untuk mendapatkan 10 box ini kita butuh sekitar Rp4.448.000. Yang kelima ada antivirus dengan merek Kaspersky dengan spesifikasi satu antivirus ini bisa dipakai oleh 5 PC dalam jangka waktu hanya 3 tahun saja. Di sini satuannya adalah per unit. Saya membutuhkan sekitar 15 unit dengan harga satu unitnya itu Rp329.000. Jadi total anggaran yang harus saya keluarkan untuk antivirus saja yaitu sekitar Rp4.935.000. Kemudian yang keenam ada jasa konfigurasi dari JN Networking. Di sini dia melayani semua konfigurasi tentang
jaringan, dan untuk paket kompleksnya itu satu paket kompleks konfigurasinya seharga 75 juta rupiah. Kemudian di sini ada pelatihan dari Cisco Academy. Di sini banyak sekali pelatihan yang bisa kita ikuti dengan harga per paketnya itu sekitar 899.000. Bisa kita lihat melalui linknya teman-teman untuk melihat apa saja hal-hal yang bisa kita pelajari di sini. Apa yang bisa kita pelajari di sini ada network access, IP service, juga network management, ada IP konektivitas, ada security fundamental juga. Banyak sekali di sini hal-hal yang bisa kita pelajari. Dengan harga ini 129.000. Sebelumnya ada 899.000 teman-teman. Oke, kita lanjut lagi masuk ke laporan tadi. Oke, setelah pelatihan dari Cisco Academy yang ke-8, saya membutuhkan server. Server di sini dengan merek Dell, kemudian spesifikasinya 16 GB per 2 TB. Di sini kita butuh 3 unit saja dengan harga satu unitnya itu sekitar 54.475.000. Jadi anggaran yang bisa kita keluarkan untuk mendapatkan 3 server ini adalah 163.425.000. Oke, yang ke-9 di sini ada switch dengan merek Cisco. Jadi di sini kita membutuhkan 8 unit switch ini dengan harga satu unitnya itu sekitar 2.178.471 rupiah. Jadi total anggaran yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan 8 unit switch ini adalah 17.472.768. Selanjutnya ada access point. Access point di sini bermerek Cisco. Saya membutuhkan 4 unit dengan harga satu unitnya itu sekitar 1.803.400 rupiah. Jadi yang perlu kita keluarkan, anggaran yang perlu kita keluarkan untuk 4 unit access point ini sekitar 7.213.600 rupiah. Jadi total anggaran dari semuanya ini untuk proyek yang kita bangun sekitar 798.988.445 rupiah. Oke, selanjutnya ada topologi jaringan yang saya ambil dari paket tracer dan juga saya buat dari paket tracer teman-teman. Nah, di sini sesuai dengan anggaran yang sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang kita buat tadi, di sini kita yaitu membutuhkan 3 server, 8 switch teman-teman, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian saya membutuhkan satu router dan sini kita membutuhkan 72 PC. Ini di sini adalah PC tamu, ada 20 PC, jadi seluruhnya sekitar 92 PC teman-teman. Oke, ini merupakan access point tadi yang kita bicarakan di dalam rancangan anggaran biaya tadi. Oke, di sini ada mahasiswa. Yang hijau ini merupakan mahasiswa. Atau pilihan 10. Ini merupakan dosen, pilihan 20, tamu pilihan 30, kemudian pilihan 40-nya ada manajemen dan ini manajemen pilihan 40. Kemudian di sini saya buat pilihan 100 itu natif, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke address table. Kenapa di sini masih kosong? Karena di data center atau di sini saya belum melakukan konfigurasi. Saya hanya melakukan konfigurasi hanya sampai ke router dan router ke bawah.
Selanjutnya dari router ke kanan dan router ke kiri itu belum sama sekali dikonfigurasi. Jadi kosong teman-teman. Kenapa saya belum konfigurasi? Karena saya selalu belum berhasil atau gagal dalam melakukan konfigurasi DHCP. Kalau tidak berhasil dalam melakukan DHCP berarti PC-nya menggunakan IP statik. Benar sekali. Di sini saya menggunakan IP statik atau secara manual saya masukkan IP itu secara manual ke 92 PC tadi. Di sini yang berwarna coklat ini merupakan PC dari tamu, kemudian yang ini merupakan PC dosen warna abu-abu, berwarna biru ini merupakan PC mahasiswa, kemudian yang hijau ini merupakan PC manajemen, dan yang berwarna pink ini merupakan PC dari natif. Oke, di sini jadi total seluruh PC yang ada di sini atau yang saya beri IP addressnya ini sekitar 92 PC, atau tepatnya 92 PC yang saya beri IP seperti ini teman-teman. Sini ada lokasi, ada perangkat, ada port interface juga. Seperti ini di port interface F0/3 itu switch access 1. Di sini IP-nya adalah 172.16.2.4 dan sini subnet masknya adalah 255.255.255.0 dengan CDR-nya /25. Kemudian ini merupakan broadcast-nya, tapi broadcast-nya yaitu 172.16.3.255. Selanjutnya di sini ada default gateway juga. Kenapa IP DNS-nya kosong? Ini di sini saya belum mengkonfigurasi di DNS server. IP DNS itu bisa kita peroleh apabila kita sudah melakukan konfigurasi di DNS server ini, teman-teman. Oke, itu saja yang saya jelaskan di address table, sepertinya sudah cukup. Kita beralih ke bawah lagi, teman-teman. Ini di perangkat ini merupakan access point tadi, perangkat access point 1, SSID-nya merupakan Prada, dan sini untuk menyambungkan atau mengkonekkan PC ke access point itu perlu SSID dan juga passwordnya, yaitu HMR Prada 27. Sama saja passwordnya, namun SSID-nya berbeda untuk access point 1, 2, 3, dan 4. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa dokumentasi tentang konfigurasi yang saya lakukan. Sini saya ambil screenshot langsung dari konfigurasi yang saya lakukan, di mana di sini pada VLAN switch 1, pada switch 1 saya lakukan konfigurasi, kita masuk konfigurasi terminal, kemudian kita memberi nama untuk VLAN berikut, yang mana VLAN 10 itu bernama mahasiswa, VLAN 20 kita beri nama dosen, VLAN 30 kita beri nama tamu, kemudian VLAN 40 beri nama manajemen, dan VLAN ini seharusnya VLAN 100 karena kenapa tidak bisa di sini, karena VLAN 1 itu merupakan defaultnya VLAN. Maka di sini kita masukkan 100, teman-teman. Oke, untuk melihat VLAN yang telah kita buat, kita bisa kita exit terlebih dahulu, kita keluar dari mode konfigurasi ini, kita mengetikkan show VLAN. Bisa kita lihat di sini VLAN yang aktif itu ada mahasiswa, dosen, tamu, manajemen juga aktif semua, teman-teman. Kemudian di sini untuk switch access 3, di switch access 3 kita juga melakukan hal yang sama, yaitu memberi nama VLAN dari VLAN 10 sampai ke 100 yaitu natif. Di switch access 4 juga kita melakukan hal yang sama, jadi keempat switch access itu kita lakukan hal yang sama, teman-teman, yaitu memberi nama VLAN tersebut
kita membuat VLAN 10 dengan nama mahasiswa, 20 dosen, 30 tamu, 40 manajemen, dan 100 natif. Sini untuk melihat VLAN yang aktif, kita mengetikkan show VLAN. Oke, selanjutnya di sini ada konfigurasi pada switch akses 1 lagi, teman-teman. Oke, kita zoom dulu untuk memperbesar perintah. Kita bisa melihat perintahnya, teman-teman. Oke, di sini setelah kita memberi nama, kemudian kita akan mengkonfigurasi portnya. Dimana di sini ada port interface F0/2. Di sini kita memberikan switch portnya mode akses. Apa sih kegunaan dari konfigurasi interface switch access itu? Konfigurasi itu digunakan untuk mengkonfigurasi sebuah interface switch sebagai sebuah port akses. Apa itu sih port akses? Port akses adalah sebuah interface yang hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat, dimana port tersebut hanya dapat membawa satu VLAN saja, teman-teman. Jadi kita harus mengkonfigurasi seluruh VLAN ini ke switch port mode akses. Perintahnya hanya seperti ini. Kita lihat portnya, misalkan dari sini ke sini, dari sini ke sini, teman-teman, dari port F0/1. Yang ini merupakan F0/2. Jadi kita konfigurasi itu adalah jalurnya, teman-teman. Dari sini ke sini, misalkan dari sini ke situ. Oke, kemudian untuk VLAN 30-nya selesai, kita exit. Kemudian di interface range-nya kita juga interface range, maksudnya itu interface range itu dari ini, teman-teman. Sebanyak ini kita hubungkan ke sini, merupakan switch port mode akses VLAN 20. Kita hubungkan atau kita beri konfigurasi switch port mode akses. Selesai di ini semuanya sama, teman-teman, yaitu kita beri mode akses semua. Kemudian setelah selesai melakukan mode akses, kita melakukan konfigurasi dengan mode terang. Konfigurasi mode terang ini digunakan untuk mengkonfigurasi sebuah interface switch sebagai sebuah terang port, di mana terang port itu merupakan sebuah interface yang digunakan untuk menghubungkan switch ke switch atau router yang dapat membawa multiple VLAN, atau bisa membawa seluruh VLAN ini, atau bisa menghubungkan seluruh VLAN yang ada di sini. Berbeda dengan mode switch port mode akses yang hanya bisa membawa satu VLAN saja, teman-teman. Kemudian di sini ada perintah copy running config startup config. Ini untuk menyimpan hal yang sudah kita konfigurasi agar tidak hilang. Untuk switch akses 2 sama seperti tadi, kita juga di sini melakukan atau membuat nama-nama dari VLAN tersebut. Kemudian kita mengkonfigurasi mode aksesnya dan juga mode terang. Selanjutnya di sini ada konfigurasi pada switch akses 2, masih di switch akses 2, teman-teman. Oke, sudah saya jelaskan di sini tadi. Kita juga sama melakukan konfigurasi untuk mode akses dan mode terangnya. Selanjutnya di sini kita simpan melakukan copy pada running config startup config dengan perintah copy running config startup config. Dan di sini ada switch distribusi. Switch distribusi sama, teman-teman, seperti tadi. Ini switch distribusi itu yang ini, teman-teman. Ini distribusi 1, kedua, dan ini adalah core switch. Untuk yang switch akses tadi yang ini, kita bisa minimize dulu atau kita kecilin terlebih dahulu. Ini merupakan switch akses. Ini adalah
switch distribusi, dan ini core switch. Oke, selesai di sini kita melakukan hal yang sama seperti tadi teman-teman pada switch akses sebelumnya, hanya saja berbeda. Ini merupakan switch distribusi, tapi perintahnya yang kita lakukan di sini sama, hanya tidak memberi mode akses, tapi kita hanya menggunakan mode terang saja di sini. Selanjutnya pada core switch, hal yang saya lakukan juga sama, yaitu melakukan penamaan VLAN juga. Kemudian di sini saya melakukan mode terang juga di sini. Kemudian kita simpan ini ke copy running dengan perintah copy running config startup min config. Di sini ada di router konfigurasi, di sini masuk ke konfigurasi terminal, kita hidupkan atau dengan perintah no shutdown. Kemudian di sini dilakukan enkapsulasi.iq 10. Enkapsulasi.1key itu merupakan perintah untuk mengaktifkan enkapsulasi.1key pada interface saat pada switch Cisco. Digunakan untuk mengirimkan multiple VLAN melalui sebuah port yang sama. Jadi di mana setiap RAM itu di-tag dengan informasi VLAN-nya sehingga dapat dibedakan oleh switch di sisi penerimanya. Dalam perintah ini mengacu pada VLAN ID yang akan dikonfigurasi. Seperti ini merupakan .IQ10, jadi kita enkapsulasi pada VLAN ID 10 teman-teman. Dimana VLAN ID 10 itu merupakan mahasiswa. Selanjutnya di sini juga sama, kita melakukan enkapsulasi .1key pada VLAN 30 dan memberikan IP address 172.16.4.1 dengan subnet masknya 255.255.255.120. Selanjutnya di sini pada router juga melakukan hal yang sama yang dilakukan, yaitu enkapsulasi .1key. Di sini ada invalidnya ini karena ini kurang perintah teman-teman. Ini kurang G di sini running, di salah tidak bisa dilakukan, dan ini sudah selesai dilakukan. Oke, di sini kita melakukan testing untuk mengetes apakah konfigurasi switch akses dan mode terang tadi sudah benar kita lakukan. Jadi di sini saya melakukan testing pada PC 18, tapi kita testing seperti ini teman-teman, saya contohkan. Nah, jadi kini kan switchnya berbeda nih. Untuk mengirim pesan dari sini ke sini kita harus membutuhkan switch port mode akses dan juga mode terang agar bisa pesannya terkirim dari sini ke sini. Seperti contoh seperti ini. Kita kirim ke sini. Kita lihat apakah berhasil atau sukses. Nah, jadi sini keterangannya sukses, teman-teman. Jadi saya mengirimkan dari PC dosen 2, saya kirimkan ke PC dosen 2 juga, tapi di switch yang berbeda. Jadi untuk tes ping tadi bisa kita lakukan seperti ini. Kita lihat IP-nya terlebih dahulu. Jadi IP address-nya itu adalah di pas Ethernet 0-nya adalah 172.16.2.10. Oke, bisa kita tes ping dari, coba terlebih dahulu ini berapa nih. Kita tes ping dari sini
Dari PC dosen 2, switch 2, switch distribusi, switch akses 2. Jadi kita lihat IP-nya terlebih dahulu. IP-nya adalah 172.16.2.5. Atau ini saya teman-teman, 172.16.2.4. Kita coba tes ping dari sini. Kita masuk ke command prompt, kita ketikkan IP, tekan ping 172.16.2. Tuh, bisa teman-teman berhasil. Jadi konfigurasi mode akses dan mode terang yang kita lakukan pada switch tadi atau switch akses dan switch distribusi itu berhasil. Coba kita testing di 172.16.2.5 pada PC dosen 2 distribusi switch akses 1. Kita testing di PC dosen 2 switch akses 2. Kurang perintah. Dan ini juga berhasil. Oke, kita close. Jadi saya berhasil melakukan konfigurasi hanya sampai di sini saja, teman-teman. Sampai pada router ini sudah hijau semua. Namun saya belum bisa melakukan konfigurasi pada data centernya dari router ini ke server untuk melakukan DHCP, untuk membuat IP-nya DHCP yang bisa memberi IP itu secara otomatis gitu, tidak masukkan satu-satu. Saya masukkan satu-satu ini lumayan capek, teman-teman. Sekarang masih mempelajari tentang bagaimana cara mengkonfigurasi pada DHCP. Oke, selanjutnya kita masuk ke laporan lagi. Terakhir ini hanya saya lakukan tes ping saja, ping PC 4 mahasiswa dari switch akses 4, dari PC 4 mahasiswa akses 2, switch akses 2. Ini juga ping PC 1 mahasiswa switch akses 1 dari PC 1 switch akses 4. Dan terakhir juga saya hanya melakukan tes ping saja. Oke teman-teman, itulah presentasi mengenai laporan tugas akhir yang saya lakukan, dan masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Untuk kritik dan saran boleh teman-teman sisipkan pada kolom komentar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah memberikan proyek ini.